Dimulai. Masih semangat hari ini? Masih. Nah, sebelum itu kita nyanyi lagu dulu ya. Kemarin kita belajar PLBJ. Nyanyi apa? Jadi hafal ya lagu Seri Kuning ya. Seri Kuning dari yang mana sih? Dari DKI Jakarta. Di sini iya dari suku Betawi. Di sini ada nggak yang aslinya suku Betawi? Siapa? Oke. Nah sekarang karena kita tinggal di DKI Jakarta, tinggal di daerahnya orang Betawi gitu ya. Berarti kita harus mengenal budaya Betawi. Salah satunya di Siri Kuning. Hari ini kita mau belajar tentang pendidikan Pancasila. Sudah disiapkan bukunya? Yang belum coba dibuka. Coba Ibu mau ingat-ingat dulu kemarin itu belajar tentang apa Pancasilanya? Tentang Pancasila. Pancasila, makna Pancasila. Pancasila itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Apa? Ada lima dasar, benar ada apa aja? Oke, sudah hafal semua ya tentang Pancasila ya. Oke, kalau Pancasila itu termasuk apa di Indonesia sih? Sebagai dasar negara Indonesia. Kenapa menjadi dasar negara Indonesia? Kenapa Pancasila menjadi pedoman atau dasar negara Indonesia? Tidak, hanya ada di mana? Indonesia. Karena Indonesia memiliki nilai-nilai yang terdapat di Pancasila. Kayak gitu. Jadi dari sejak zaman dulu, sejak nenek moyang kita sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga unggulan nilai-nilai Pancasila itu hingga saat ini. Makanya di negara-negara lain itu tidak ada yang namanya Pancasila. Sehingga Pancasila menjadi pedoman Indonesia menjadi dasar negara Indonesia. Bahkan menjadi pedoman hukum Indonesia. Paham ya? Nah, hari ini kita belajar tentang meneladani perilaku Pancasila. Karena kemarin kan kalian sudah menjelaskan atau memahami tentang sila Pancasila ya. Nah, sekarang tentang meneladani perilaku Pancasila. Kenapa kita harus mempelajari ini perilaku Pancasila? Kenapa? Hari ini tujuan kita belajar untuk meneladani perilaku Pancasila supaya kita bisa tahu atau mengimplementasikan ke dalam kehidupan kita selama sehari-hari. Contohnya yang pertama tadi kan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti implementasi kita di penerapan kita selama sehari-hari itu apa? Sholat, beribadah, ngaji, berzikir. Apakah hanya itu aja? Sebagai umat yang memiliki agama? Tidak. Apa contohnya? Sedekah. Oke, sedekah sama siapa? Sama orang lain yang tidak mampu, yang membutuhkan. Ada Pancasila sebagai sumber hukum. Contohnya kalau udah bilang hukum itu apa sih? Yang kalian tahu tentang hukum? Hukum itu apa sih? Apa? Dihukum? Ya, bisa. Apa lagi? Penjara. Ya, didenda. Bisa. Apa lagi? Ditilang. Jadi, apa lagi ada yang mau
itu. Nah, itu kan berarti identik dengan kata hukum. Berarti kalau misalkan dia di penjara, ditilang, didenda, itu kata dia apa? Melanggar aturan. Kalau seseorang tidak melanggar aturan, apakah dia akan dihukum? Tidak. Makanya Pancasila itu kenapa sebagai sumber hukum? Karena peraturan-peraturan hukum seperti tadi ada sanksinya, ada dendanya. Terus kenapa orang itu bisa dipenjara? Karena itu bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila itu sebagai sumber hukum. Misalkan orang yang maling ayam sama orang yang korupsi, misalkan korupsi satu negara gitu ya. Penjaranya tuh besaran mana? Korupsi. Kalau korupsi, kenapa kok bisa korupsi daripada yang maling ayam dengan ya ambil uang negara? Nah itu kan dari apa namanya masa tahanannya aja berbeda ya, gitu. Nah itu ada aturan-aturan hukumnya. Nah di situ telah terinci dari sumbernya adalah Pancasila. Kita kan diajarin kalau Pancasila tidak boleh apa? Tidak boleh. Kalau korupsi itu berarti kita apa? Memakan hak orang lain. Kenapa memakan hak orang lain? Tadi korupsi itu merupakan hal-hal yang naik. Kenapa? Harga barang dinaikin, betul. Apalagi minyak jadi mahal. Apa lagi? Cabe, apalagi? Apa? Bensin, iya. Tadi kan, iya korupsi itu apa tadi? Dia mengambil hak orang lain yang tadinya seharusnya barang itu harganya normal, sama dia dinaikin. Dia kan mencari keuntungannya sendiri. Tadi kalau korupsi uang negara itu dari mana dapatnya? Dari rakyat kan, dari masyarakat. Tapi dia gunakan untuk kepentingannya sendiri. Bolehkah seperti itu? Tidak boleh. Lanjut. Nah, di sini ada nilai sila Pancasila pertama dengan simbol apa? Bintang. Coba untuk yang mau baca siapa? Ini, lihat dulu. Sila Pancasila percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan ibadah sesuai ajaran dan kepercayaannya. Yang pertama, pasti percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita di sini sebagai umat beragama tahu dan mempunyai Tuhan ya, jadi harus percaya. Kalau nggak percaya sama Tuhan namanya apa? Ateis. Di Indonesia apakah ada ateis? Ada. Ya, ada, tapi tidak diakui oleh negara. Karena negara mengakui masyarakatnya sebagai manusia atau masyarakat yang beragama. Boleh kalian misalkan agama Kristen, agama Hindu, merasakan dia mempunyai agama dan percaya kepada Tuhan. Nah, terus kedua, melaksanakan ibadah. Kalian tadi udah tahu ya, kalau sebagai umat Islam di sini mayoritas harus melakukan ibadah apa? Sholat, puasa, terus menghormati umat seagama dan umat beragama lain. Contohnya apa? Menghormati umat seagama dan umat beragama lain. Coba kasih contoh. Iya, dengan cara apa menghargainya? Iya, bisa. Tidak mengajaki sholat. Kalau mengajaki sholat kan berarti memaksa dia ya untuk mengikuti ajaran kita. Itu tidak boleh. Terakhir, tidak melakukan perbuatan anti ketuhanan. Berarti contohnya seperti tadi ya, seperti ateis itu tidak melakukan anti ketuhanan. Kalian bawa apa aja? Oke. Kelompoknya ada berapa ini? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nanti bahannya ada dari ini. Tapi kalian kerjainnya tidak di meja.
ini